mau tanya kita semuanya, di akhir zaman ini, jelas ya, ini memang sekalipun di perjanjian lama, tapi saya mau katakan ini pesan Tuhan. Di akhir zaman ini, Tuhan mencari orang-orang yang bersungguh hati. Amen. Untuk apa? Tuhan mau limpahkan kekuatannya. Amen. Kata kekuatan itu pengurapan dan kuasa. Dengan kata lain, ini tugas bukan hanya untuk pendeta, tapi setiap saudara dan saya akan dipakai Tuhan dimanapun kita berada. Amen. Ini dulu yang pertama, oke? Nah kemudian saya ajak kita baca di 1 Korintus pasal 12. Ingat tadi ya, Tuhan ini bukannya job pendeta, bukan job penatua, bukan job majelis, tapi ini job buat kita semuanya. Setiap saudara yang responin firman Tuhan ini, maka Tuhan gak segan-segan pengurapan double porsi itu akan Tuhan lepaskan di akhir zaman ini. Amen. Jadi jangan batasi rencana Tuhan ya. Oke? 1 Korintus pasal 12 dari ayat 28. Ayat dari ayat 27 juga nggak apa-apa, karena tadi sebenarnya dengan khotbah yang awal tadi nyambung. Iya, ayat 27. Oke, kamu semua ya, berarti nggak ada terkecuali kan? Oke, kamu semua adalah tubuh Kristus. Terus. Dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Kita ini semuanya tubuh, tapi kita ini semuanya anggota. Berarti nggak ada yang paling penting dan tidak ada yang terpenting. Semuanya ini sebenarnya penting. Oke, terus. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Yes. Pertama, sebagai rasul. Ya. Kedua, sebagai nabi. Ya. Ketiga, sebagai pengajar. Stop di situ. Ada berapa, saudara? 3. Kenapa 3? Yang seharusnya berapa, saudara? 5. Coba buka Efesus 4 ayat 11. Kenapa di sini disebut 3, saudaraku? Padahal di Efesus 4 ayat 11. Coba baca lagi. 4 ayat 11. Ya. Ayat 11 demikian firman Tuhan. Ya. 11. Dan Dialah yang memberikan. perhatikan tangan saya. Dan perhatikan tangan saya. Ialah yang memberikan. Pertama. Yes, baik rasul-rasul. Pertama rasul. Coba buat tangannya, saudara. Ikutin saya. Ini yang pertama urutannya nggak boleh bergeser. Yang pertama rasul. Maupun nabi-nabi. Yang kedua nabi. Sebut nabi. Yang ketiga baik pemberita-pemberita itu. Yang ketiga penginjil. Maupun gembala-gembala. Maupun gembala-gembala. Dan pengajar. Coba baca sekali lagi biar kita ingat. Yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Oke, sudah hafal ya. Tapi di Korintus pasal 12 tadi yang disebut apa, saudara? Yang pertama rasul. Yang kedua, oke, rasul nabi kepake kan? Yang ketiga, gembalanya di mana? Penginjilnya di mana? Saya mau bilang di akhir zaman ini nanti Tuhan yang akan menggembalakan langsung, saudaraku. Coba perhatikan tangan saya. Rasul, nabi, guru. Saudara tahu lambang apa ini? Saudara tahu lambang apa ini? Metal. Metalika. Ini lambangnya setan. Saudara tahu di akhir zaman ini sudah direbut sama setan lebih dulu daripada gereja. Rasul, nabi, dan pengajar ini sudah diambil alih sama setan di akhir zaman ini. Makanya banyak rasul-rasul palsu, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Yang bisa mengalahkan laskar setan ini harus pangkat yang sama. Makanya gereja harus punya rasul, gereja harus punya nabi, gereja harus punya guru yang diurapi. Bukan penginjil, bukan gembala, tapi 3 ini untuk bisa berperang melawan tentara setan, gereja harus punya tentara ini juga. Gereja yang nggak punya tentara ini pasti hancur. Yang melawan yang setan punya ini nggak bisa orang biasa. Jelas. Makanya Tuhan cari orang-orang yang bersungguh hati. Untuk apa? Tuhan mau limpahkan kekuatannya, saudara. Itu siapa? Saudara dan saya. Kita harus pegang ini. Kita harus pegang ini, saudara. Katakan di hadapan Tuhan, aku siap dipakai Tuhan. Aku siap. Nah, itu yang penting. Amen.
Saya bukan menyangkal jabatan gembala. Nanti Tuhan yang akan menggembalakan langsung gerejanya di akhir zaman ini, saudara. Tuhan yang akan menginjili langsung. Makanya jangan heran orang-orang yang di luar sana tiba-tiba ketemu sama Tuhan Yesus. Gembala-gembala nggak punya waktu untuk penginjilan, saudaraku. Tuhan yang turun langsung di akhir zaman ini untuk memanggil orang-orang yang siap dipakai sama Dia. Makanya firman Tuhan berkata, nanti di akhir zaman nanti orang-orang dari timur dan barat akan makan bersama-sama dengan Abraham, tetapi anak kerajaan itu akan dicampakkan ke tempat yang paling dalam. Kalau kita nggak meresponi panggilan Tuhan ini, kita akan ketinggalan kereta, saudara. Ada men? Pesan surga, kereta surga. Pesannya cuma ini saja, saudara. Siapkan hati saudara, bilang sama Tuhan, mungkin aku tidak majelis, mungkin aku tidak penatua, mungkin aku tidak pendeta, bahkan mungkin saya tidak sekolah Alkitab. Pakai saya Tuhan. Di pasar pun saudara bisa diberkati Tuhan. Di pasar pun saudara bisa dipakai Tuhan. Di pasar ada setan nggak? Butuh orang nggak untuk ngusir setan di pasar? Jangan tunggu pendeta saudara untuk ngusir setan di pasar. Ada orang-orang yang Tuhan di situ. Itu saudara. Amen. Di kantor saudara ada setan nggak? Banyak. Maka banyak perzinahan di situ nggak? Banyak. Banyak korupsi di situ nggak? Banyak. Tuhan butuh orang-orangnya Tuhan di situ. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan. Segala sesuatu yang masuk lewat mulut, keluar lewat mulut. Jadi tidak mungkin ada orang kerasukan roh jahat kalau tidak orang itu pernah jadi tumbal setan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sekala nama, sekala nama. Dalam nama Yesus, Menjauhi kejahatan, bilang ini punya kerajaan surga, dalam amin. Yesus sangat tahu bagaimana cara menyembuhkan orang buta itu. Dia ambil keputusan dan dalam nama Yesus, cepat. Jangan lama-lama. Aku perintahkan kau demi nama Yesus.